Alright guys, welcome back again with me di channel @japsdragnews. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua, thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer baru, thank you banget guys ya, karena udah klik dan nonton konten ini. Seperti biasanya, jangan lupa buat dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Untuk lonceng notif, kalau bisa kalian aktifin aja ya, supaya untuk kedepannya ketika gua udah upload konten yang terbaru, kalian bisa langsung nonton coy. Oke, dan untuk konten kali ini temanya masih dengan seputar Heroic Race, tapi bukan konten rutinitas ya, jadi nggak ada sesi ngasih nama naga, cuman fokus ke Heroic Race. Dan sekarang gua udah berhasil mencapai lap 15, lap dimana gua udah dipastikan fix udah dapet naganya, udah dapet High Telekinetic Dragon. Gua baru aja mencapai lap 15 tadi sore di note yang pertama. Sedangkan untuk lawan gua juga bentar lagi nyampe ya. Selisihnya bener-bener ketat banget, karena menurut gua kalau dari segi misinya itu nggak terlalu susah sih. Misinya masih standar, mungkin yang jadi masalah ya cuman nominal itemnya dan juga cooldownnya aja sih. Kalau yang lain nggak terlalu broken lah ya. Sekarang misinya adalah disuruh buat collecting food sebanyak 30 item. Oke, ini gua nanem yang level max. Gua nanem food yang level max sehingga lebih memungkinkan dapat itemnya gitu loh. Kalau yang paling murah, yang paling kecil, itu harus berkali-kali nanem, berkali-kali ngambil foodnya juga. Kalau food yang paling mahal ya, hampir semua bangunan foodnya, bangunan food farmnya itu bisa menghasilkan item buat Heroic Race. Oke, gua tadi punya 15 food farm, gua punya 15 bangunan buat nanem food, dan langsung dapat 15 item sekaligus. Beda kalau nanemnya yang paling murah. Kalau nanemnya yang paling murah itu harus berkali-kali nanem, berkali-kali ngambil foodnya juga. Itu namanya fungsi atau arti dari minimal ya, minimal time yang dibutuhkan. Min time, kalau di lab itu ada yang namanya min time. Itu minimal waktu yang dibutuhkan supaya sekali ambil, sekali panen itu langsung dapat itemnya. Kalau yang paling murah gini bisa dapat itemnya itu bisa-bisa aja, cuman ya harus berkali-kali nanam, berkali-kali ngambil foodnya juga, nggak bisa instan ya. Minusnya di situ doang. Poin plusnya ya cuman 30 detik gitu loh, nggak terlalu lama, nggak memakan waktu berjam-jam lah ya. Makanya kalau lagi login ya makanya food yang paling murah. Tapi kalau misalnya mau off lama, mau tidur atau mau kerja, tinggal nanem aja yang paling mahal. Yang paling mahal boleh, atau yang durasinya lebih cepet dikit juga nggak masalah. Yang penting di atas min time-nya, itu yang paling penting. Nah, kalau lagi login gini ya nanemnya yang paling murah aja. Ya kali kan harus nungguin beberapa jam kan. Kalau masih punya tower buat nyepetin durasinya ya nggak masalah. Cuman kalau nggak punya ya nggak usah.
Oke, sambil nunggu ini gua mau lanjut buat empower Gamma Quartz. Karena sekarang ada event empower happy hour, jadi di sini gua langsung mau lanjutin empower Gamma Quartz ke bintang 3. Membutuhkan tambahan 244 Joker Orbs. Ini worth it nggak buat di empower langsung pakai Joker Orb sebanyak ini? Karena dia masih bintang 3. Menurut gua worth it dan harus banget. Supaya waktu di akhir-akhir ya, waktu ketika dapet chest yang 500 orbsnya itu bisa kalian pakai buat trade, atau mungkin lebihannya bisa kalian jual. Jadi lebih mending nambel-nambelnya itu pakai Joker Orbs. Meskipun banyak ya, toh sekarang nyari Joker Orbs itu nggak sesusah dulu. Bisa dengan gampang kita dapatkan dari event Arena Showdown. Oke, langsung aja di sini gua empower Gamma Quartz. Kalau di speed up membutuhkan 68 gems. Dan seperti biasanya langsung ada anjir salah ngomong coy. Seperti biasanya kalau lagi empower di konten langsung cepatkan bayar. Empower Gamma Quartz ke bintang 3. Don gak bang? Don. Agak telat sih sebenarnya. Orang-orang mungkin udah pada cepet ya. Ada yang udah bintang 5, ada yang masih bintang 4. Pada cepet anjir orang-orang. Ya, gua masih bintang 3. Gak masalah, eventnya masih lama. Sedangkan untuk empower selanjutnya, sebenarnya gua mau empower seri Guard, tapi di sini Joker Orbs legendary gua kayaknya masih kurang sih. Selanjutnya itu kalau nggak salah ya adalah Giga Guard. Selanjutnya itu Giga Guard. Nah kan masih kurang banyak banget. Masih kurang banyak banget anjir. Kalau kayak gini nungguin battle questnya mulai dikerjain, dapet tambahan orbsnya, ditambah pakai Joker Orbs, baru di empower supaya bisa dapat lebih banyak insignia dari battle questnya. Oke, karena nggak ada yang bisa gua empower lagi, nggak ada yang bagus yang bisa gua empower lagi. Jadi di sini gua mau empower naga-naga biasa aja lah ya. Empower naga-naga biasa. Oke, nggak ada yang bagus lagi anjir. Dadah, nggak usah dulu lah ya. Tahan dulu aja. Mau empower naga yang bisa menghasilkan food itu juga nggak terlalu guna sih, karena mentoknya di level 40 juga kan. Nah, dalam satu kali panen ya 15 food farm itu nggak ada yang menghasilkan item buat heroic race, karena nggak selalu bakalan muncul gitu loh. Beda ketika gua nanem yang paling mahal, itu langsung keluar semua. Di tiap bangunan kalau ditanamnya lebih dari min time yang dibutuhkan, itu sekali klaim, sekali panen, itu bakalan keluar semua. Itu bisa kalian jadikan patokan ya. Kalau misalnya kalian mau off terus misinya masih lama, entah nunggu breeding, nunggu cooldown liga, nunggu cooldown hatchery, itu bisa kalian siapin nanam food yang paling mahal. Nggak perlu mahal juga sih, melebihi min time-nya aja udah cukup. Itu udah bisa dapet banyak itemnya. Sekali klaim bisa dapat semua. Gua jamin itu, karena emang rules-nya kayak gitu. Karena emang peraturannya kayak gitu.
Dan kemudian untuk event Tower Island ini gua nggak target dapet naganya ya, nggak punya target dapetin item bintangnya. Eventnya udah mau kelar dan gua masih nyampe sini. Itu karena sebelum-sebelumnya gua fokusnya nyari item event blockbuster. Buat gacha-gacha dapetin Essence, dapetin Box, dapet naganya, dapet food, Joker Orbs. Gua lebih prioritasin ke situ sih. Daripada ke naganya langsung ya. Meskipun naganya bagus. Naganya bagus, fast Felin, bagus dari segi desain sih. Kalau elemennya ya agak kurang ya. Depannya elemen dark yang bisa dengan mudah di counter sama elemen biasa juga, jadi nggak terlalu gua fokusin gitu loh. Soalnya Tower Island itu isinya beda-beda, kadang banyak item event, insignia, kadang juga cuman dikit, cuman di lantai-lantai awalan doang, habis itu makin naik nggak ada lagi item-item event. Sedangkan kalau buat yang sekarang itu ada itemnya blockbuster, jadi lebih fokusnya ke sana. Karena kedepannya pasti bakalan banyak project, jadi sebisa mungkin ya harus farming Joker Orbs sebisa mungkin ya. Meskipun dapatnya juga nggak menentu, meskipun dapatnya juga random, kadang legend, kadang mythic, kadang juga heroic. Dapatnya nggak tentu, tapi kalau dikumpulin ya lama-lama lumayan gitu loh. Ya, tadi sore gua habis empower itu sih. Tadi sore gua habis empower Cecep 2 kali ke bintang 3 sama ke bintang 4. Cuman nggak gua fokusin nge-build naganya. Kenapa bang? Mau gua jual. Langsung gua recall paksa dan langsung ada yang apa sih namanya, langsung ada buyernya, langsung ada yang mau ngambil, jadi ya langsung aja sekalian. Toh gua lebih fokus kalau naga yang bener-bener gua build itu lebih fokusnya ke heroic daripada yang mythical. Oke, di situ ada insignia 5 biji, tapi sayangnya eventnya udah mau kelar ya. Kalaupun gua nontonin iklan juga kayaknya nggak nyampe sih, karena sekali jalan aja butuhnya 200 puzzle coin ya. Sekali jalan itu butuhnya banyak banget anjir. Udah nggak bakalan bisa sih kalau menurut gua. Oke, dan selanjutnya gua mau lanjutin ngasih makan buat Gamma Guard karena mau gua pakai lanjut battle questnya. Gak perlu banyak-banyak, ke 51 aja dulu supaya bisa tetap nabung ya, supaya bisa tetap nabung foodnya. Gua di sini karena nge-skip beberapa naga buat gua kasih makan, sehingga gua bisa lebih nabung, lebih bisa nabung food lah. Belajar dari kesalahan gua yang sebelum-sebelumnya, terlalu excited sama naga-naga baru sehingga anjir ada notifnya ROK tuh. Ada notifnya Rise of Kingdoms. Ya, lanjutin yang tadi ya. Gua terlalu excited sama naga-naga baru, dapat naga baru langsung kasih makan, langsung dipakai event, sehingga naga yang benar-benar pengen gua project atau ketika ada battle quest yang diharuskan ngasih makan naga itu jadi all in foodnya gitu loh. Rugi kalau kayak gitu. Kesusahan nyari foodnya kalau kayak gitu. Makanya gua tabung-tabung dulu sih foodnya, biar kalau ada event heroic VIP itu kan ada battle quest dari naga-naga legendarinya, atau mungkin nanti kalau ada
maraton itu kan juga harus ngasih makan naga-naga legendnya ya, naga-naga kroconya. Maka dari itu mending gua tabung-tabung dulu. Gua ngeskip ketika heroic race-nya Sparkle itu nggak gua lanjutin. Kenapa bang? Karena battle quest-nya telat. Battle quest yang 1 sama 2 heroic combat pertama sama yang kedua itu gua telat, makanya nggak bisa cepet-cepet empowernya. Dikasih waktu cuman 2 hari lebih dan disuruh attack battle questnya sebanyak 11 kali. Anjir, gimana mau keburu kalau nggak bener-bener on time, nggak bakalan keburu. Sekalipun make gems buat nyepetin cooldown battle questnya itu mahal banget coy, 70 sampai 90-an gems, anjir mahal banget. Dan sekedar info aja ya, meskipun udah banyak yang tahu, gua yakin pasti udah banyak yang tahu, untuk naga Divine Pass selanjutnya, lanjutan dari seri Extractor itu adalah Revernos Extractor Dragon. Oke, itu naga Divine Pass selanjutnya. Bentar lagi udah mulai reset ya. Dan buat yang mau beli, kalau mau dapetin harga yang lebih murah, yang jauh lebih murah daripada di dalam game, kalian bisa beli di seller. Kalian bisa beli di reseller. Itu dapat harga lebih murah, prosesnya juga cepet. Cuman tinggal ngasih login Facebook atau Google, bayar, udah tinggal nunggu diproses gitu doang. Untuk sellernya yang mana, di grup WA gua itu ada 3 seller ya. Ada 3 seller yang jual Divine Pass, dan kalau mau beli tinggal masuk aja ke grup WA. Oke, selanjutnya nyoba peruntungan di Wizard Hollow ya. Meskipun gua juga udah tahu endingnya bakalan gimana, ini gua pencet nomor 3 pasti kena. Oh, tumben. Tumben di nomor angker kagak kena, bejir. Oke, coba lanjut dulu. Sebenarnya pengen sih sama naganya itu, gua pengen, cuma ya kalau nggak bener-bener naga yang belum gua punya itu mau ngejar juga susah, karena sekarang main tax gems itu bener-bener nggak semudah yang dulu, susah banget. Kalau bisa ngirit-ngirit gems, anjir. Meskipun udah ada persediaan tax gems yang lagi gua kerjain, tapi kalau bisa ya diirit-irit lah. Spend gems paling buat heroic race, buat skip breeding, hatching, roulette, itu doang. Atau empower kalau lagi on record, kalau lagi konten ya dipakainya ke situ sih biasanya. Oke, dan lanjut ke heroic race ya. Ini nggak bener-bener gua selesaiin sih. Oke, kurang 5 item lagi, bisa lah ya. Untuk event leaderboard, bentar lagi kelar ya. Nggak tahu kenapa ketika gua main leaderboard itu selalu dibalap di late gamenya. Naganya bagus anjay, elemennya ya, kalau dari bentuk naganya bener-bener kurang sih, aneh anjir. Cuman dari elemennya bagus loh. Depannya happy, iya bener, depannya happy, kemudian legend, like, dan juga Terra ya. Kalau dari segi elemen sih bagus, cuman ya bentuknya agak aneh sih. Oke, ini biasanya langsung gua cepetin. Kalau sisa 11, sisa 5 gemsnya ya, itu langsung gua cepetin.
Ya, abis ini langsung gas aja karena gua juga pengen buru-buru supaya dapat 200 poin leaderboard ketika menyelesaikan satu notes supaya bisa nyalip ini lo Grandma Baseball anjir. Baseball nenek anjing, nenek baseball cuy. Kalau bisa ya supaya dapat rewardsnya, dapat 2 chest food XL, dapat food 10M coy. Bayangin mantep kan? Ya udah nggak keluar, cuma keluar 1. Oke, langsung aja cepatkan bayar. Misi selanjutnya disuruh liga dan juga disuruh ngasih makan. Oke, langsung gas. Ini stok buat konten ngasih nama naga. Gua kasih makan dulu lah ya. Seperti biasa, rata-rata gua kasih makan sampai level 25 aja. Jangan banyak-banyak, ntar dia stunting guys. Oke, bentar, coba lihat. Nah, cooldown 11 item. Kalau kayak gitu ya dilanjut nanti lagi. Kalau lagi cooldown ya mau nggak mau dilanjutnya ntar lagi. Lanjut ke liga ya. Sekalian rank up Gamma Quartz. Oke, ini sebenarnya udah waktunya gua off record sih karena durasinya udah terlalu panjang. Cuman karena nanggung juga misinya cuman disuruh liga doang, jadi sekalian lah ya. Sekalian gua kelarin lah biar nggak nanggung banget. Tadi disuruhnya 5 kali attack liga. Jadi ntar waktu di udah refresh itu gua attack cuma 2 kali, ketiga kalinya gua suren supaya di akhir-akhir kayak tadi bisa attack 3 kali, supaya di terakhirannya itu bisa attack sebanyak 3 kali. Biasanya gua gitu kalau attack liga. Di awal-awal gua sisain, nggak tiga-tiganya gua attack, gua sisain 1 supaya selanjutnya tinggal bisa lebih banyak attack-nya. Tinggal lanjutin attack-nya doang. Soalnya kadang suka nanggung banget gitu loh, sisa 1 attack doang anjir, nanggung banget. Apalagi kadang suka disuruh 6 kali battle. Kalau event-event yang lain, Heroic Race, kemudian eventnya Runner Island, itu kadang kayak gitu coy, nanggung banget. Makanya udah jadi kebiasaan di attack yang ketiga setelah di refresh itu gua selalu suren. Nah kayak gini biar next bisa attack 3 gitu. Ya itu sebuah tips ya, tips kecil, tips sepele supaya bisa memaksimalkan attack liga buat misi. Bisa kalian contoh lah ya. Oke, dan buat konten di kesempatan kali ini cukup sampai di sini aja ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton, yang udah support channel ini, yang udah like, share, komen, dan udah subscribe. Thank you banget coy. Kita ketemu lagi di konten yang selanjutnya. See you next content, see you next episode, and bye-bye.